Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." kata mereka kepadanya, Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? kata Yesus kepada mereka, Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. akan tetapi ia berkata kepada mereka, Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. kata orang itu kepadanya. Perintah yang mana? Kata Yesus, Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata orang muda itu kepadanya. Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Shalom saudaraku. Hari ini kita akan mempelajari Matius 19. Tuhan memberkati. Ayat 1-12 perceraian. Kehendak Allah bagi pernikahan adalah satu pasang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan seumur hidup atau permanen. Terhadap peraturan ini, Tuhan Yesus memberikan satu perkecualian, yaitu zina. Berzinahan itu meliputi segala macam kebejatan seksual. Tuhan Yesus menyatakan bahwa pasangan suami istri yang bercerai lalu menikah lagi dengan orang lain dianggap melakukan perzinahan. Jadi pernikahan kedua hanya boleh karena alasan kematian salah satu pihak. Tetapi karena kehidupan berdosa dan kekerasan hati manusia, maka banyak praktek perkawinan yang tidak memenuhi tujuan Allah. Saudara, ada banyak alasan yang baik untuk tidak menikah atau selibat. Salah satunya adalah agar memiliki banyak kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh mencari kehendak Allah sebelum membuat komitmen untuk masuk dalam perkawinan seumur hidup. Doakan sungguh-sungguh, pertimbangkan sungguh-sungguh segi kesamaan iman dalam Kristus, segi kedewasaan iman, dan kesamaan visi dalam kehidupan. Menikah atau selibat adalah pilihan, dan keduanya mempunyai resiko berbeda. Oleh karena itu, jangan gegabah. Ayat 13-15, Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus ingin anak-anak datang kepadanya, sebab Ia mengasihi mereka. Anak-anak mempunyai kepercayaan yang tulus kepada Allah, mempunyai sifat yang rendah hati, terbuka, sangat berbeda dengan sifat keras kepala para pemimpin agama yang menyebabkan mereka terhalang untuk percaya atau beriman kepada Yesus. Jadi, kita harus meneladani Yesus untuk mengasihi dan memberkati anak-anak dengan cara mendidik mereka dari kecil sedini mungkin untuk mengenal Yesus dan mengasihinya. Itu terutama adalah tugas orang tua. Ayat 16-26. Orang muda yang kaya. Tuhan Yesus menguji pemuda kaya tersebut pada titik terlemah dalam hidupnya atau hal yang paling ia cintai, yang ia dewa-dewakan, yaitu kekayaannya. Ia tidak bersedia mengutamakan Kristus. Pernyataan atau ujian Yesus tentang menjual semua miliknya lalu membagi-bagikan untuk orang miskin tidak berlaku umum bagi semua orang kaya. Sekalipun demikian, kita harus lebih mengasihi Yesus daripada apapun juga. Jadi, kita harus bersedia menyerahkan apa saja yang diminta oleh Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus secara total antara lain berarti menggunakan hidup, waktu, talenta, uang, dan lain-lain untuk menyenangkan hati Allah. Ayat 27-30. Upah mengikut Yesus. Kelak pada kedatangan Yesus yang kedua kali, saat penciptaan langit dan bumi baru tercatat dalam Wahyu 21, Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja dalam segala kemuliaan. Dan banyak orang yang lebih dulu percaya pada Yesus akan menjadi terakhir atau terkebelakang. Karena apa? Karena tidak memelihara imannya, tidak setia. Sebaliknya, orang yang terakhir percaya pada Yesus akan menjadi yang terdahulu. Karena apa? Karena terus menjaga iman, setia melayani Tuhan dengan sukarela dan sukacita, bukan karena upah.
Jadi, dalam mengiring Yesus, jerih payah kita tidak akan sia-sia asalkan kita melakukannya karena cinta kepada Tuhan dan pekerjaannya, bukan karena motivasi-motivasi lain yang salah. Sekian, Tuhan memberkati.